Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Suhaina Wisma Ernia Cindy dari Institut Teknologi Nasional Malang. Pada periode ini saya diamanahi sebagai Wakil Ketua Regional 4. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai arahan kerja dan proker untuk Wakil Ketua Regional 4. Mengenai arah kerja sendiri, ada beberapa arahan kerja. Yang pertama, yakni membantu ketua regional untuk mengkoordinasikan kepengurusan agar berjalan sesuai tugas dan fungsinya. Yang kedua, merencanakan serta menyusun pola pengembangan staf IMTLI Regional 4, juga menjaga konsistensi dan kinerja pengurus IMTLI Regional 4 secara rutin atau berkala. Yang ketiga, berhak mewakili ketua regional 4 apabila berhalangan hadir di kegiatan internal maupun eksternal IMTI Regional 4. Yang keempat, membantu ketua regional dalam hal mempertimbangkan suatu keputusan. Ini lanjut ke proker Waka Regional 4, yakni pola pengembangan staf. Nah, untuk deskripsi kegiatan pola pengembangan staf itu sendiri, melakukan controlling penilaian dan evaluasi kinerja staf sesuai dengan grand design-nya, di mana tujuannya itu sendiri untuk mendapatkan laporan evaluasi kinerja staf, kemudian mengapresiasi staf berupa awarding di akhir kepengurusan yang berkoordinasi dengan Departemen Dagri, dan rekomendasi untuk kepengurusan selanjutnya. Untuk pola pengembangan staf sendiri ini menjawab arahan kerja nomor 2, yakni merencanakan serta menyusun pola pengembangan staf IMTI Regional 4, juga menjaga konsistensi dan kinerja kepengurusan IMTI Regional 4 secara rutin atau berkala. Nah, di sini udah ada bagan atau tahapan-tahapan dalam pola pengembangan staf itu sendiri. Jadi, untuk pola pengembangan staf ini mulai dari bulan Agustus sampai dengan November. Jadi ada 4 bulan. Untuk evaluasi 1 tahap internalisasi itu pada bulan Agustus sampai September. Nah, di mana kegiatan di dalam tahap internalisasi sendiri itu ada pengenalan grand design, kemudian pretest, bonding, dan post-test. Untuk pengenalan GDS sendiri ini, kita bakalan membuat forum berisikan informasi adanya grand design yang ditunjukkan untuk staf IMTLI Regional 4. Nah, untuk tujuannya sendiri, jadi teman-teman staf bisa paham gitu mengenai poin-poin yang diusung dalam grand design ini, sehingga staf dapat memaksimalkan dan memperoleh manfaat dalam setiap kegiatan dalam GDS ini sendiri. Nah, selanjutnya ada pretest. Nah, dalam pretest ini sendiri, staf mengisi pertanyaan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk tujuannya dapat menentukan batasan nilai awal dari masing-masing staf sebagai patokan adanya progres. Nah, selanjutnya ada bonding. Untuk bonding ini sendiri, wakil ketua regional membuat forum bersama teman-teman staf untuk membahas mengenai tugas awal, sharing, dan rencana dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Untuk tujuan sendiri ini, staf menjadi lebih dekat satu sama lain dan memperoleh pengawasan dari wakil ketua, dan yang pastinya dari teman-teman staf sendiri paham apa sih tujuan awal dari IMTLI Regional 4 ini, kemudian proker-proker per departemen dan lain-lain. Kemudian post-test. Untuk post-test ini, staf juga mengisi pertanyaan mengenai pembahasan yang telah dilakukan dalam kegiatan bonding. Untuk tujuannya sendiri mengetahui perkembangan staf dalam memahami topik pembicaraan dalam bonding gitu. Jadi tadi kan ada pretest dan post-test. Nah, nanti itu menjadi patokan saya, bukan patokan sih. Jadi menjadi nilai berapa persen sih peningkatan teman-teman paham mengenai tujuan awal di IMTLI Regional 4 ini sendiri. Begitu. Untuk yang kedua, evaluasi kedua itu dari bulan Oktober sampai November di tahap pengembangan. Di dalam tahap pengembangan ini sendiri ada pretest, kemudian webinar public speaking,
tugas video, dan post-test. Nah, untuk pretestnya itu sama seperti tadi, kegiatan staf mengisi pertanyaan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, di mana tujuannya juga untuk menentukan kemampuan awal dari masing-masing staf. Kemudian webinar public speaking. Nah, di sini diadakannya webinar mengenai kegunaan public speaking atau pengertian public speaking dalam berorganisasi. Tidak hanya dalam berorganisasi, dalam kehidupan sehari-hari pun juga bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Untuk tujuannya, staf memperoleh ilmu mengenai public speaking. Jadi dari teman-teman staf juga yang pengen skill yang menginginkan skill dalam public speaking, nah mungkin sedikit-sedikit dapat diperoleh dari webinar public speaking ini. Untuk selanjutnya ada tugas. Nah, tugas ini staf membuat video mengenai topik yang telah ditentukan dengan materi yang diperoleh dari webinar public speaking. Untuk tujuannya sendiri agar staf ini mampu mengimplementasikan ilmu soft skill secara langsung gitu. Selanjutnya yaitu post-test. Jadi dalam post-test ini staf mengisi pertanyaan mengenai pembahasan yang telah dilakukan dalam webinar public speaking. Di sini juga sama mengetahui perkembangan staf dalam memahami topik pembicaraan dalam webinar. Selanjutnya mengenai PI, target, dan bobot. Jadi dalam proker ini PI-nya sendiri itu ada terlaksanakannya grand design staff dengan target 1 dan bobot 0,2. Kemudian jumlah staf yang mengalami keaktifan dalam departemen targetnya ada 75% dengan bobot 0,4. Selanjutnya jumlah staf yang mampu mengembangkan soft skill dalam kepengurusan dengan target 70% dan bobot 0,4. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.